Siapa sangka, seorang polwan asal Amerika rela meninggalkan segalanya demi seorang pria sederhana dari Indonesia. Hanya seorang penjual es kelapa. Tapi apa yang membuatnya jatuh hati? Dan kenapa dia memutuskan masuk Islam? Kisah ini penuh haru dan inspirasi. Simak sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas kisah cinta yang sangat menyentuh hati. Jangan lupa tonton sampai akhir karena kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan cara like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Teman-teman, biar kita semua dapat keberkahan. Dan kasih tahu juga kalian berasal dari mana. Siapa tahu ada yang satu daerah. Di sebuah kota kecil di pesisir Indonesia, di mana angin laut bertiup lembut dan suara ombak menjadi latar musik alami, seorang pria sederhana bernama Rizal menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan. Setiap hari, ia membuka gerobak es kelapanya di tepi pantai, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Rizal bukanlah orang kaya, namun ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, hati yang penuh keikhlasan dan iman yang kokoh. Setiap azan berkumandang, ia tak pernah lupa meninggalkan dagangannya untuk menunaikan sholat. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya sebagai pria yang baik, sabar, dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Suatu hari, seorang turis asing berkunjung ke pantai tempat Rizal berjualan. Wanita itu adalah Sarah, seorang polisi wanita dari Amerika yang sedang menikmati liburan setelah bekerja keras di negaranya. Dengan kulit putih kemerahan akibat matahari tropis dan rambut pirangnya yang diikat ke belakang, Sarah tampak menikmati suasana pantai yang jauh berbeda dari kehidupannya di Amerika. Ia berjalan santai di tepi pantai, menikmati desiran ombak yang menyentuh kakinya, hingga akhirnya rasa haus membawanya ke gerobak es kelapa milik Rizal. "Excuse me, do you have fresh coconut?" tanya Sarah dalam bahasa Inggris. Rizal, meskipun tak terlalu fasih berbahasa Inggris, mengerti maksudnya. Dengan senyum ramah, ia mengambil satu kelapa muda, membelahnya dengan cekatan, lalu menyajikannya dalam sebuah gelas besar. "Yes, fresh coconut," jawabnya dengan logat khas Indonesia. Sarah tersenyum dan duduk di bangku kecil di samping gerobak. Ia menyeruput es kelapa itu dengan penuh kepuasan. "This is really good," katanya sambil mengacungkan jempol. Rizal hanya tersenyum dan mengangguk. Tak ingin hanya diam, Sarah mencoba berbincang dengan Rizal menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang pantai, dan sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Rizal menjawab seadanya, terkadang tertawa kecil saat ia kesulitan mencari kata dalam bahasa Inggris. Namun, meskipun ada kendala bahasa, percakapan mereka terasa hangat. Di sela-sela obrolan, azan asyar berkumandang dari masjid kecil di dekat pantai. Rizal langsung berdiri, meminta izin sebentar. "Sholat dulu," katanya singkat sambil menunjuk ke arah masjid. Sarah yang awalnya bingung, hanya mengangguk dan memperhatikannya pergi. Dari kejauhan, Sarah melihat Rizal mengambil wudhu dan masuk ke dalam masjid bersama beberapa pria lain. Ia duduk di bangku sambil memperhatikan sekeliling, melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong menuju masjid. Sesuatu dalam dirinya merasa tergerak. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Seseorang yang begitu taat pada agamanya hingga rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk beribadah. Setelah beberapa waktu, Rizal kembali dengan wajah yang tampak lebih damai. "Sorry," katanya singkat. Sarah tersenyum. "It's okay. You pray 5 times a day, right?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Rizal mengangguk. "Yes, 5 times. Very important." Percakapan kecil itu membuka pintu ketertarikan Sarah terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan, Islam. Ia mulai bertanya lebih banyak, ingin tahu mengapa seorang pria sederhana seperti Rizal bisa begitu teguh dalam keyakinannya. Hari itu, Sarah pergi dari pantai dengan perasaan yang aneh. Biasanya, setelah bertemu dengan orang baru, percakapan itu hanya menjadi kenangan singkat. Namun, kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam diri Rizal yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Bukan sekadar tentang dia sebagai individu, tetapi juga tentang keyakinan yang dijalaninya dengan begitu tulus.
Keesokan harinya, Sarah kembali ke pantai yang sama. Ia berjalan-jalan sebentar sebelum akhirnya kembali ke gerobak es kelapa milik Rizal. Kali ini, ia membawa buku catatan kecil dan pena. Saat memesan es kelapa, ia mulai bertanya lebih banyak. "Why do you pray every day? What do you feel when you pray?" Tanyanya dengan serius. Rizal terdiam sejenak. Ia bukan seorang ustaz atau orang yang pandai bicara, tapi ia mencoba menjawab dengan sederhana. "Solat makes me calm. Make my heart patch," katanya dengan bahasa Inggris terbatas. Sarah mencatat jawabannya di buku kecilnya. Ia tertawa kecil dan berkata, "I think you mean, solat makes my heart cheerful?" Rizal ikut tertawa dan mengangguk. Yes, cheerful." Percakapan mereka semakin intens. Rizal mencoba menjelaskan bagaimana solat adalah bentuk komunikasi seorang Muslim dengan Allah, bagaimana Islam mengajarkan kesederhanaan dan rasa syukur. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Hari-hari berlalu, dan Sarah semakin sering datang ke pantai. Awalnya, hanya untuk menikmati es kelapa, tapi lama-kelamaan, ia lebih tertarik pada obrolan dengan Rizal. Ia mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia, sementara Rizal juga mencoba memahami bahasa Inggris lebih baik. Hingga suatu hari, Sarah berkata, "I want to know more about Islam. Can you help me?" Rizal terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa pertemuan sederhana di tepi pantai bisa mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Namun, ia tersenyum dan berkata, "Yes, I can help. But better, you meet Ustaz. He can explain better." Sarah mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya, tapi ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Pertemuannya dengan Rizal bukan hanya sekadar kebetulan, tapi mungkin ini adalah awal dari perjalanan hidup yang benar-benar baru. Hari demi hari berlalu, dan ketertarikan Sarah terhadap Islam semakin besar. Awalnya, ia hanya ingin tahu sekadar rasa penasaran, tapi semakin banyak ia belajar, semakin dalam ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Setiap kali ia bertanya kepada Rizal tentang Islam, jawabannya selalu sederhana, tapi penuh makna. Suatu hari, Rizal mengajak Sarah untuk bertemu dengan seorang ustaz di masjid dekat pantai. Ustaz tersebut dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Sarah tentang Islam. Dari mengapa umat Muslim berdoa 5 kali sehari, mengapa mereka berpuasa di bulan Ramadan, hingga apa arti sebenarnya dari berserah diri kepada Allah. Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap jawaban di buku kecilnya. Namun, di balik rasa ingin tahunya yang semakin mendalam, Sarah menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saat ia mulai membaca Al-Quran dan menghadiri kajian Islam di Indonesia, beberapa teman dan keluarganya di Amerika mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Sarah tertarik pada agama yang selama ini ia tidak pernah pelajari sebelumnya. Ketika ia kembali ke Amerika setelah liburannya di Indonesia berakhir, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Saat ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan dan berhenti mengonsumsi alkohol di acara sosial, rekan-rekannya di kepolisian mulai bertanya-tanya. "Ada apa denganmu, Sarah? Kenapa tiba-tiba berubah?" tanya salah satu rekannya, Lisa, saat mereka sedang makan siang bersama. Sarah hanya tersenyum. "Aku hanya ingin hidup lebih tenang," jawabnya singkat. Namun, semakin hari, pertanyaan itu berubah menjadi kecaman. "Kamu serius tertarik dengan Islam? Bukankah agama itu membatasi kebebasan wanita?" tanya seorang rekannya yang lain. Sarah merasa tersudut. Ia tahu bahwa banyak orang di sekitarnya memiliki pandangan yang salah tentang Islam. Ia mencoba menjelaskan bahwa apa yang ia pelajari justru menunjukkan sebaliknya. Islam mengajarkan kehormatan dan kebebasan dalam cara yang berbeda. Namun, puncak dari semua tekanan terjadi ketika ia memberitahu keluarganya tentang keputusannya untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Saat ia mengungkapkan niatnya untuk masuk Islam, ayahnya, seorang pensiunan tentara, marah besar. "Kau bercanda, kan? Kau ingin meninggalkan keyakinan yang sudah kita anut selama ini? Apa karena laki-laki itu?" Sarah menggeleng. "Tidak, ayah. Aku ingin masuk Islam bukan karena seseorang, tapi karena aku menemukan kebenaran di dalamnya," katanya dengan suara bergetar. Namun, ayahnya tidak bisa menerimanya.
Ibunya menangis, saudara-saudaranya menatapnya dengan penuh kebingungan. Kau tahu apa konsekuensinya, Sarah? Kau bisa kehilangan segalanya. Kariermu, teman-temanmu, bahkan keluargamu, ujar ayahnya dengan nada tinggi. Malam itu, Sarah menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya dan takut kehilangan mereka. Di sisi lain, hatinya merasa damai saat ia mengingat Islam. Ia teringat bagaimana Rizal selalu mengatakan bahwa dalam Islam, semua ujian adalah tanda cinta dari Allah. Apa aku sanggup menjalani ini? Pikirnya dalam hati. Di tengah kebingungannya, ia menghubungi Rizal. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang terjadi. Rizal mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Sarah, hidayah itu tidak datang kepada setiap orang. Kamu dipilih oleh Allah untuk mengenal Islam, dan itu adalah anugerah. Tidak. Semua orang bisa menerima perubahanmu dengan mudah. Tapi jika kamu yakin, maka bertahanlah. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu begitu mengena di hati Sarah. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia merasa bahwa inilah kebenaran yang harus ia jalani. Setelah berminggu-minggu menghadapi berbagai ujian, Sarah akhirnya mengambil keputusan besar. Dengan penuh keyakinan, ia pergi ke sebuah masjid di kotanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, dengan disaksikan oleh imam masjid dan beberapa jamaah yang hadir, Sarah mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, air mata mengalir di pipinya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan semua beban yang selama ini ia pikul tiba-tiba menghilang. Beberapa hari setelah menjadi seorang Muslim, Sarah kembali memberitahu keluarganya. Ayahnya masih marah, ibunya masih menangis, tapi kali ini, ia lebih siap menghadapi semuanya. Aku tidak meminta kalian untuk menerima keputusanku sekarang, katanya dengan lembut. Tapi aku berharap kalian bisa melihat bahwa aku tetap Sarah yang sama. Aku hanya menemukan kedamaian dalam Islam. Meskipun awalnya keluarganya menolak, perlahan-lahan mereka mulai melihat bahwa Sarah tidak berubah menjadi orang yang berbeda. Ia tetap baik, tetap peduli, dan bahkan menjadi lebih tenang dibanding sebelumnya. Meskipun butuh waktu, Sarah yakin bahwa suatu hari nanti, keluarganya akan mengerti mengapa ia memilih jalan ini. Dari kejauhan, Rizal selalu mendoakan Sarah. Ia tahu bahwa ujian yang dihadapi wanita itu sangat berat, tapi ia juga tahu bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Sarah, yang dulu hanya ingin tahu sedikit tentang Islam, kini telah menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Ia tidak hanya mendapatkan keimanan, tetapi juga menemukan arti sebenarnya dari ketulusan dan perjuangan. Setelah resmi menjadi seorang Muslim, Sarah merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Namun, perjalanannya belum berakhir. Keputusan besarnya untuk masuk Islam telah mengubah segalanya. Meskipun hatinya telah mantap, tantangan yang ia hadapi belum sepenuhnya selesai. Keluarganya masih sulit menerima keputusannya. Ayahnya bahkan menolak berbicara dengannya selama berminggu-minggu. Teman-teman dekatnya di kepolisian juga mulai menjauh, karena mereka menganggap Sarah telah berubah menjadi orang yang berbeda. Namun, di tengah kesulitan itu, ada satu hal yang tetap menguatkan hatinya, hubungannya dengan Rizal. Setelah beberapa bulan mendalami Islam dan memahami lebih dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh agama barunya, Sarah mulai menyadari bahwa ia bukan hanya mengagumi Rizal sebagai seorang pria, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang selalu mendekatkan dirinya pada Allah. Setiap kali berbicara dengan Rizal, ia selalu merasakan kedamaian. Rizal tidak pernah memaksanya untuk berubah, tetapi selalu menjadi contoh nyata bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani hidupnya. Kesabaran, ketulusan, dan sikap rendah hati Rizal adalah sesuatu yang membuat Sarah semakin yakin bahwa ia ingin menjalani hidup bersamanya. Suatu malam, dalam percakapan telepon yang berlangsung lama, Sarah dengan hati-hati mengutarakan isi hatinya. Rizal, aku ingin bertanya sesuatu. Apa kau pernah berpikir tentang masa depan kita? Rizal terdiam sejenak, lalu dengan suara lembut, ia menjawab, tentu saja, Sarah.
Aku selalu berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik untuk kita berdua. Tapi aku juga ingin memastikan bahwa kamu benar-benar yakin dengan semua ini. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa atau terburu-buru. Sarah tersenyum, meskipun Rizal tidak bisa melihatnya. Aku tidak terburu-buru, Rizal. Aku hanya merasa bahwa selama ini, aku telah mencari sesuatu yang bisa memberiku ketenangan. Dan aku menemukannya dalam Islam dan dalam dirimu. Percakapan itu menjadi titik awal bagi mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Meskipun Sarah sudah yakin dengan keputusannya, jalan menuju pernikahan tidaklah mudah. Keluarganya di Amerika masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah memeluk Islam, apalagi jika ia memutuskan untuk menikahi seorang pria sederhana dari Indonesia. Saat ia memberitahu ibunya tentang niatnya untuk menikah, sang ibu hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca. "Sarah, kau benar-benar akan meninggalkan kehidupanmu di sini? Kau ingin hidup di tempat yang jauh dari semua yang sudah kau bangun?" Sarah menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Aku tidak meninggalkan kalian, Bu. Aku hanya mengikuti apa yang membuatku bahagia. Rizal adalah orang yang baik, dan aku yakin dia bisa membimbingku menjadi pribadi yang lebih baik juga." Namun, ayahnya masih tetap bersikeras menolak. "Kau ingin menikah dengan pria yang bahkan tidak kau kenal sejak lama? Apa yang bisa dia berikan padamu, Sarah?" Dengan tenang, Sarah menjawab, "Ayah, aku tahu ini sulit bagi ayah untuk menerimanya. Tapi aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, kedamaian. Rizal mungkin tidak kaya, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga, hati yang baik dan iman yang kuat. Itu yang membuatku yakin bahwa aku ingin menjalani hidup bersamanya." Meskipun keluarganya belum sepenuhnya mendukung, Sarah tetap melanjutkan keputusannya. Dengan penuh keyakinan, ia kembali ke Indonesia untuk bersiap menjalani hari bahagianya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di sebuah masjid kecil dekat pantai, tempat pertama kali mereka bertemu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, hanya kebahagiaan yang terpancar dari wajah kedua mempelai. Saat akad nikah berlangsung, air mata tak bisa dibendung. Ketika Rizal dengan suara mantap mengucapkan ijab kabul, Sarah merasa hatinya bergetar. Ia tidak menyangka bahwa perjalanannya yang penuh liku akhirnya membawanya ke momen ini, menjadi istri dari seorang pria yang awalnya hanya ia temui secara kebetulan di tepi pantai. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak selalu mudah, tetapi penuh berkah. Sarah memutuskan untuk menetap di Indonesia dan mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang jauh berbeda dari yang pernah ia jalani di Amerika. Ia belajar memasak masakan Indonesia, mulai terbiasa dengan budaya setempat, dan semakin mendalami Islam. Setiap subuh, ia bangun lebih awal untuk menunaikan sholat bersama suaminya. Setiap hari, ia belajar sesuatu yang baru tentang Islam, baik dari Rizal maupun dari para ustaz di komunitas Muslim setempat. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi pantai setelah seharian bekerja, Sarah menatap Rizal dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah seperti ini," katanya sambil tersenyum. Rizal menoleh dan menggenggam tangannya. "Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya, Sarah. Kita hanya perlu percaya dan bersabar." Sarah mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanannya menuju Islam dan kebahagiaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ia harus melewati berbagai ujian, kehilangan beberapa hal dalam hidupnya, dan menghadapi penolakan dari orang-orang yang ia cintai. Namun, di balik semua itu, ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar: iman, ketenangan, dan cinta yang tulus. Lambat laun, keluarganya di Amerika mulai menerima keputusannya. Meskipun mereka masih belum sepenuhnya mengerti, mereka melihat bahwa Sarah bahagia. Ibunya mulai menelepon lebih sering, menanyakan kabarnya dan kehidupan barunya di Indonesia. Bahkan, beberapa tahun kemudian, ibunya datang berkunjung dan melihat sendiri kehidupan Sarah bersama Rizal. Saat melihat bagaimana Rizal memperlakukan Sarah dengan penuh cinta dan kasih sayang, ibunya mulai memahami bahwa putrinya memang telah menemukan kebahagiaan sejati. "Aku masih belum sepenuhnya mengerti pilihanmu, tapi yang terpenting bagiku adalah melihatmu bahagia," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Sarah memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Itu lebih dari cukup bagiku." Kini, Sarah dan Rizal hidup bahagia dalam rumah tangga yang sederhana tapi penuh keberkahan.
Rizal masih tetap berjualan es kelapa, dan Sarah, yang kini sudah fasih berbahasa Indonesia, sering membantu suaminya berjualan sambil berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya kepada pelanggan yang datang. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta antara dua insan yang berbeda latar belakang, tetapi juga tentang perjuangan menemukan kebenaran, menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh pada keyakinan. Sarah tidak hanya menemukan cinta dalam hidupnya, tetapi juga menemukan makna sejati dari kebahagiaan, bukan dari harta atau jabatan, tetapi dari hati yang penuh iman dan ketulusan. Masya Allah, kisah ini benar-benar menginspirasi, ya? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Sarah dan Rizal. Jangan lupa share kisah ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.